Shalom jemaat GSJ Agraha Raya yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali minggu ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam ibadah secara online. Mari kita datang dengan kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita dan Dia rindu untuk kita datang menyembah-Nya. Kita akan bersiap menyembah Dia. Siapkan hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan bertata di atas puji-pujian yang kita naikkan. Biar namanya dimuliakan, dikuduskan di atas segala Tuhan. Katakan, saat ku menyembah. Saat ku menyembah. Roh
supaya sepanjang ibadah ini, kehadiran kami di dalam ibadah ini tidak sia-sia. Kami boleh menangkap apa yang Kau ingin sampaikan pada kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam keadaan apapun kami tetap merasakan sukacita yang dari Engkau, sukacita surga yang sejati. Terima kasih karena kasih-Mu yang tiada terukur bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita katakan bahwa kasih Tuhan tiada terukur sepanjang masa. Angkat pujian ini, tiada terukur kasih setiamu. Mari tepuk tangan saudara di tempat saudara masing-masing. Naikkan pujian ini dengan sukacita. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak ada
semangat kita untuk melupakan yang telah lalu dan mengarah pada tujuan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Mari angkat pujian ini bersama. Arahkan pandangan kita pada Yesus yang menjadi fokus kehidupan kita. Amin, saudara. menjadi hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Ajar hati kami untuk mempersembahkan hidup kami seutuhnya Tuhan. Tidak hanya di dalam gereja Tuhan, di luar gereja ini, di rumah kami, di pekerjaan kami, dimanapun Tuhan. Kau membentuk kami menjadi pribadi yang mau mengenal Engkau lebih dekat, yang mau mempersembahkan hidupnya kepadamu. Terima kasih Bapa.
Kristus, Kau kebenaranku. Katakan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepada-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Perlukan anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lain yang bisa kami gantungkan harapan selain Engkau Tuhan, yang menciptakan kami dan tahu tujuan yang pasti akan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang memampukan kami melakukan semua ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan
Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat-jemaat Tuhan yang sangat-sangat saya kasihi. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Mei. Dan hari ini tanggal 31 Mei kita semua umat Tuhan memperingati Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan pagi ini saya akan membawa firman Tuhan berbicara tentang Roh Kudus. Dan sebelumnya mari kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan. Kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah online pagi ini. Terima kasih untuk jemaat-jemaat-Mu yang siap dan ada dan sudah membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah mereka semua dan urapilah hamba-Mu ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu hamba berserah. Haleluya. Amin. Salam saya buat kita semua. Maranatha. Datanglah ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya akan mengawali khotbah di dalam hari Pentakosta ini dengan pembacaan dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang pertama mulai Kisah Para Rasul pasal kedua mulai ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan dongeng. Ini kisah nyata. Pernah dan sudah terjadi. Saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka Dia berpesan sebelumnya, tunggulah di loteng Yerusalem. Dan Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya bagi murid-murid dan tentunya bagi kita. Pagi ini kita akan berbicara khusus mengenai Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Suatu pribadi yang nyata, yang datang dan tinggal di dalam hidup orang-orang percaya. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian dan Dia bertahta di surga, maka Tuhan berjanji, aku akan memberikan Roh Kudus atau Roh Penolong bagimu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ada di surga. Karena memang di sanalah tempat yang sudah ditentukan atau tempatnya bagi Yesus. Yohanes 8 ayat 23 berkata, Dia bukan berasal dari dunia, namun Dia bukan berarti tidak peduli lagi dengan hidup kita. Justru Dia peduli dengan hidup kita, maka Dia utus Roh Kudus-Nya bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kalau saudara baca di sana, ayat itu berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bukankah ini kepedulian Tuhan yang besar bagi kita? Itu sebabnya kita bangga dan bersyukur. Dan sampai hari ini kita menjadi pengiring-pengiring Yesus yang sejati. Luar biasa. Bagaimana Tuhan peduli atas hidup kita. Bagaimana Tuhan mau tahu atas hidup kita. Nah, saudara berbicara tentang Roh Kudus. Tadi saya katakan siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh kebenaran, suatu pribadi yang nyata dan tinggal di dalam hidup kita orang-orang yang percaya. Lalu siapakah yang dapat dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 jelas berkata bahwa Roh Kudus itu
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Jadi siapa yang dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Adalah orang-orang percayanya Tuhan tentunya. Roh Kudus bukan suatu yang samar-samar, bayangan halus, atau kekuatan tanpa pribadi. Dia adalah suatu pribadi yang sama dengan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Itu sebabnya dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 sampai 20 di situ dikatakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus adalah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Siapa yang dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Seperti tadi saya katakan, adalah semua orang, tapi yang percaya kepada Yesus Kristus. Harus ada pertobatan, harus yang sudah dilahirkan baru. Perkara lama berlalu, maka yang baru datang, dan mereka itulah yang bisa dan layak menerima Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan ada dan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Roh Kudus tidak bisa kompromi dengan dosa. Itu sebabnya orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang harus bertobat, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah sesuatu yang luar biasa. Kita masuk lebih lanjut berbicara tentang Roh Kudus. Perlukah Roh Kudus itu ada bagi kita, saudara? Perlukah Roh Kudus itu ada bagi kita? Jawabannya perlu dan sangat perlu. Dia adalah penolong yang diberikan Bapa kepada kita. Semua kehebatan kita, semua pelayanan kita, semua yang kita bisa lakukan sehingga orang diberkati dengan hidup kita, itu bukan karya kita semata-mata. Tapi itu karya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, orang-orang percayanya. Ketika suami bisa tahu tanggung jawabnya, ketika istri bisa tahu tugas dan kewajibannya, ketika anak-anak bisa mengerti tanggung jawabnya, ketika pelayan-pelayan Tuhan bisa mengerti dan melayani dengan luar biasa, itulah karya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupannya. Jadi perlukah Roh Kudus? Perlu dan sangat perlu. Karena Roh Kudus itulah yang menuntun kita, yang memimpin langkah hidup kita kepada kebenaran seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus menguasai hati kita, dan itulah keindahan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menjadi pemersatu sehingga kita yang berbeda-beda latar belakang, kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Bukankah di dalam gereja kita punya kepribadian yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi melalui karya Roh Kudus kita dipersatukan. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling memahami, kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling memperhatikan, semua itu karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus adalah janji Bapa. Roh Kudus itu adalah melengkapi, memampukan perjalanan kehidupan kita. Jadi rindukan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Roh Kudus menguasai hati kita, melahirkan spirit, membuat motivasi yang benar-benar sangat-sangat berarti dalam hidup kita. Khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan selalu mau untuk kita menjadi pelayan-pelayannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, luar biasa. Roh Kudus akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan.
Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita lebih mentaati akan firman-Nya. Roh Kudus membawa dan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang teguh, berdiri teguh, beriman, dan setia tentunya sampai akhir. Dan saudara, kita harus merindukan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus di dalam dunia dan dia ada bersama dengan murid-muridnya, maka murid-murid hanya bisa melakukan atau melihat mujizat-mujizat yang Tuhan perbuat, dan murid-murid melihat. Tapi ketika Tuhan terangkat naik ke surga, Tuhan tidak ada lagi bersama dengan mereka secara kasat mata. Apakah murid-murid tidak bisa melakukan sesuatu seperti yang Tuhan sudah lakukan? Kita ingat kepada seorang murid yang bernama Petrus. Sebelum Petrus dibaptis oleh Roh Kudus, dia menjadi seorang pecundang. Dia tidak berani mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Dia takut. Tapi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tahu kisah yang luar biasa. Petrus tampil beda. Petrus tampil menjadi percaya diri. Dan Petrus mempunyai catatan sejarah yang luar biasa. Alkitab katakan, satu kali dia berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini adalah karya Roh Kudus di dalam diri Petrus. Ada banyak lagi orang-orang yang kita tahu ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada sesuatu perbedaan yang sangat dahsyat. Saulus, siapa dia? Dia orang yang memiliki hati yang jahat. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia memiliki satu keberanian yang luar biasa. Sampai-sampai dia berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus. Kelaparankah, penjara, karam kapal, sakit, penyakit. Mungkin kalau dalam suasana seperti ini dan Paulus ada, mungkin Paulus akan berkata COVID-19 kah? Tidak akan bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus. Dia berkata, yang dulu aku anggap keuntungan sekarang menjadi sampah karena pengenalanku kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus membuat itu. Roh Kudus bergerak di hatinya Paulus. Dan itulah yang terjadi. Ini bukan kisah dongeng. Ini kenyataan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan berbeda. Hidup lamanya sudah dikuburkan. Dan dia akan bangkit. Menerima hati yang baru yang Tuhan karuniakan kepada dia. Saudara, Roh Kudus memberikan satu keberanian untuk kita bisa ceritakan kebaikan, kebesaran kuasa Tuhan. Dan itu adalah karya daripada Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita bisa bercahaya semakin terang. Ada nyanyian itu berkata, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin jelas hingga rembang tengah hari. Bapak Ibu pasti tahu dan ingat pujian itu. Roh Kuduslah yang akan memberikan cahaya dalam hidup kita sebagai anak-anak terangnya Tuhan. Kita mungkin gak perlu khotbah kepada orang lain. Tapi ketika sikap hidup kita, ketika tutur kata kita, membuktikan bahwa kita milik Kristus dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka orang bisa merasakan itu. Orang bisa melihat sesuatu yang beda dengan kehidupan kita. Itu
karena Roh Kudus. Itu karena Roh Kudus. Cahaya kehidupan orang-orang benar itu menjadi sesuatu yang akan memberkati banyak orang. Dan itu yang seharusnya saya dan saudara lakukan. Ketika kondisi, situasi sudah hampir 3 bulan bahkan mungkin lebih terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa bertahan karena Roh Kudus. Terlalu sombong bila kita berkata, oh saya tidak takut, saya punya jabatan, saya punya uang yang cukup, saya punya, dan saya punya. Terlalu sombong bila saudara mempromosikan dirimu seperti itu. Seharusnya dengan rendah hati kita berkata, kalau bukan Tuhan, semua yang aku bisa jalani dan hadapi ini tidak akan pernah terjadi. Tuhanlah nomor 1. Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kita. Saudara, jika hari ini engkau mengalami hal-hal yang membuat engkau lemah mungkin, saya katakan, ayo bangkit. Karena ada Roh Kudus, Roh penolong, Roh yang Tuhan utus untuk kita orang-orang percaya. Dan seharusnya kita menjadi orang-orang yang bangkit, menang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan saudara, sebab itu, marilah di dalam diri kita harus punya keyakinan, teguh, dan berkata, aku mau terus maju ya Tuhan. Aku mau bangkit, aku mau jalani hari-hariku. Karena Roh Kudus yang engkau utus ada di dalam kehidupanku. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bertahan. Roh Kudus yang akan memampukan kita menjadi lebih daripada pemenang. Dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan karena karya-karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak banyak yang akan saya sampaikan dalam khotbah saya pagi ini. Namun kembali saya ingatkan bahwa Roh Kudus itu akan menumbuhkan otoritas yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Mari saya mengajak kita membaca dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah karya Roh Kudus. Dia menumbuhkan otoritas yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan ingat, Roh Kudus membuat kita bercahaya semakin terang bersama dengan sinar kemuliaannya. Karena itu ada di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-18. Saya akan mengajak saudara membaca dan membuka Alkitab kita dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-18. Kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bagaimana kita bisa bercahaya? Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam hari Pentakosta ini pencurahan Roh Kudus
Itu tidak terjadi hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, tapi itu terjadi dalam hari ini, hari esok dan seterusnya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, setiap orang yang sudah bertobat, setiap orang yang sudah lahir baru, setiap orang yang membuka hatinya dan penuh kerinduan, maka Roh Kudus akan ada. Bukan hanya dengan tanda bahasa lidah, bahasa roh, tapi lebih dari itu, Roh Kudus bergerak dan berkarya melalui kehidupan kita, tutur kata kita, sikap perbuatan kita keseharian. Orang akan melihat kita tampil beda sebab Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jadi rindukan Roh Kudus dalam hidup kita dan jaga, jangan sampai Roh Kudus itu tidak lagi ada di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pikir Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, lalu kita tidak lagi hidup sebagai orang-orang benar. Kita cuek, kita tidak mau perhatikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka Roh Kudus akan pergi. Tapi ketika kita terus hidup dekat dengan Dia, rindukan Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, Roh Kudus itu akan bertambah, hari bertambah membawa kita kepada kebenarannya. Sampai satu saat kita mencapai garis akhir itu. Dan Tuhan katakan, sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Puji Tuhan, marilah kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan ini. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online ini. Untuk kita tetap menjaga kehadiran Roh Kudus itu dalam hidup kita. Karena ada banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, termasuk ketika kita bisa setia sampai hari ini. Ketika kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan susah, sulit, pergumulan, sakit, apapun. Itu karena Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hari yang besar di mana semua umat-Mu memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan dan kami tahu arti Roh Kudus. Perlukah Roh Kudus? Apa yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus? Firman-Mu sudah menjelaskan bagi kami pagi hari ini. Itu sebabnya ya Tuhan, pada pagi ini kami mau buka hati kami terus untuk supaya Roh Kudus ada tinggal di dalam hati kami. Bukan hanya hari ini, bukan hanya sementara, tapi terus dan terus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus akan menuntun hidup kami. Roh Kudus akan membawa setiap langkah-langkah kami. Roh Kudus akan memimpin kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang suami, istri, anak-anak, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Roh Kuduslah yang akan memimpin dan menuntun kehidupan kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu kepada semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan turunkan berkat-Mu. Sehingga pengertian mereka akan Roh Kudus terlebih lagi dan melebihi lagi dari apa pikiran kami yang amat dangkal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah mendengar kebenaran firman ini. Kami terima firman ini. Di dalam hari Pentakosta ini, Engkau sudah mengingatkan kami betapa perlunya Roh Kudus bagi kehidupan kami, orang-orang percaya-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa, menaikkan syukur, dan memberkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Ibadah online ini masih berlangsung.
Dan tentunya di dalam bulan Juni kami juga sudah mempersiapkan ibadah online. Karena kami belum mendengar secara resmi peraturan dari pemerintah untuk kami boleh datang dalam rumah Tuhan dan beribadah seperti biasanya. Dan saya mau katakan juga, bulan depan kita sudah masuk minggu pertama bulan Juni. Dan saya akan mengadakan sakramen perjamuan kudus juga di dalam minggu pertama bulan Juni melalui ibadah online. Persiapkan hatimu, dan tentunya akan ada pengumuman secara khusus di warta, di setiap ketua-ketua departemen, si departemen, untuk kita mempersiapkan diri di minggu depan, minggu pertama di bulan Juni. Dan akhirnya saya juga mau mengucapkan terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Semua anak-anak muda yang luar biasa, mereka bekerja keras saudara untuk bisa menyiapkan ibadah online kita selama beberapa bulan ini. Kita doakan terus mereka. Mereka tidak terlihat, tapi mereka ada di belakang layar sebagai pahlawan, sebagai laskar-laskar Kristus. Dan saya kagum untuk mereka. Saya bersyukur buat mereka. Tuhan akan memberkati jerih lelah pengorbanan dari mereka. Mari saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk kita tutup ibadah pada pagi ini dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk ibadah online pagi ini di hari yang khusus, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kami sudah dengar kebenaran firman tentang Roh Kudus ya Tuhan. Apakah perlu kami dipenuhi Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Apa karya Roh Kudus? Kami sudah mendengar itu semua. Dan Tuhan, sungguh-sungguh Engkau luar biasa. Terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Berkati mereka semua Tuhan, dan urapi mereka terus. Dan kami sepakat berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, turunkanlah berkat untuk Indonesia. Turunkan berkat untuk Bapak Presiden kami, para menteri, semua aparat pemerintahan yang ada. Berkati mereka dan beri hati yang takut kepada Tuhan. Tuhan, pulihkanlah Indonesia dari wabah virus corona ini. Kami sehati berdoa di dalam nama Yesus, semua virus dihancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan, kami rindukan itu. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, secara khusus hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga, berdoa buat setiap suami-suami sebagai imam, berdoa buat istri sebagai penolong, setiap anak-anak, pusakanya Tuhan yang Tuhan taruh dalam keluarga-keluarga. Lindungi mereka setiap hari, jauhkan mereka daripada yang jahat, dan Tuhan selalu ada menyertai mereka. Ya Tuhan, sekarang secara khusus hamba-Mu turunkan berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Dan marilah jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hari-hari-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, usaha-Mu, diberkatilah perjalanan-perjalanan yang harus Engkau tempuh, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kebutuhan-kebutuhan hidup-Mu, dan diberkatilah terus kesehatan-Mu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus, karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.